Ini kita mau buka-bukaan dan bongkar monkey bisnis yang banyak banget teman-teman bilang, wah di perikanan ini monkey bisnis nih. Loh, eno. Nah, diam kau, Iya, perform juga. Ini juga mentalnya bagus berarti. Tapi ini gigit kaca tuh dia, tuh ngedok-ngedok gitu tuh ngejer tuh ya, beda. Hai sahabat Jemvlog, kembali lagi sama gua Antoni Saputra. Hari ini gua akan membahas mengenai monkey business yang ada di industri perikanan. Cuman bagi yang disebutkan dan juga bagi yang tersebut nggak sengaja gitu ya, jangan tersinggung. Karena ini kita mau buka-bukaan dan bongkar monkey business yang banyak banget teman-teman bilang, wah di perikanan ini monkey business nih, si monkey, oke? Tapi sebelum itu gue mau mengupdate mengenai cara kita dan setiap orang punya cara masing-masing dalam melakukan rekondisi ikan pulang kontes. Kalau teman-teman lihat kemarin pada saat di kontes, ikan-ikan banyak banget yang markir, udah bisa cari air pancuran, kemudian mojok, kemudian stres gitu ya. Itu banyak disebabkan karena dia harus perform pada saat orang banyak lalu lalang. Belum lagi dia dimain-mainin pakai tangan. Belum lagi ada yang foto menggunakan flash buat dia kaget gitu segala macam. Banyak banget faktor-faktor yang dimana buat mental dia berantakan dan juga dia capek, dia lelah gitu ya. Makanya itu ikan seperti Kung Pai F2 ini yang kemarin mendapatkan 2 piala sekaligus, Best in Show dan juara 1. Ya, juara 1. Jadi ini kita lakukan seperti ini untuk melakukan rekondisi dia supaya recovery-nya lebih cepat. Jadi kita pakai oksigen murni, kemudian kita kasih antibiotik, kita tutup supaya nggak kagetan, karena di sana terbiasa banget diganggu dan dilihat orang, terutama untuk F2 ini, gitu kan, banyak banget menarik perhatian teman-teman semua, makanya dari itu kita pendekin, habis itu kita rekondisi seperti ini, supaya dia nggak cepet lah recovery-nya kalau di tempat seperti ini. Nah, kalau yang di sini juga, ada badge-nya, tuh. Ini juara 2, kelas unik. Ini yang rumah main Indonesia, featuring dengan Canary Red, mendapatkan juara 2 di kelas unik. Ini juga menggunakan antibiotik. Kita cycling airnya, menggunakan kapas kasmir doang. Ini menggunakan kasmir, supaya di cycling aja. Kemudian di heater, supaya recovery-nya lebih cepat. Ini dilakukan berapa hari biasanya, Pri? 3 hari. Setelah 3 hari, water change. Pelan-pelan baru naikin air. Nanti water change, pelan-pelan naikin air sampai kadar obatnya hilang. Supaya nanti tidak masuk ke SAM. Jadi ini SAM-nya nggak berfungsi. Yang kita pakai top filter begini aja. Kita alirin air, udah bisa pakai kapas. Jadi muter gitu doang ya. Karena pada saat pengobatan, mesti ada flow air. Dan juga ada kerucukan air lumayan kencang karena antibiotik itu sifatnya mengikat oksigen. Jangan sampai kesalahan yang terjadi pada sang saka terjadi kembali. Jadi dia kekurangan oksigen, kekurangan DO. Jadi akhirnya dia melipet. Sang saka, bineka, amin, sang saka. Sampai kaget ya. Nah, jadi seperti ini udah oke. Nanti pelan-pelan udah bisa dinaikin, udah bisa normal kembali. Gitu teman-teman. Yuk kita lihat yang di dalam. Sebelum kita bahas tentang monkey business, ya kan? Kita mau lihat sang saka, karena sang saka kalau progresnya udah oke, kita akan lanjutkan dia ke kontes selanjutnya. Semoga oke. Nah, jadi sang saka pindah dari tank yang ada di sini, teman-teman,
pindah ke sini. Tank yang jauh lebih besar untuk proses pemulihannya supaya jauh lebih cepat. Nah, kalau teman-teman lihat gini, oh, nah, enak. Diam kau, Gak bersahabat dia. Pegang satu, yang satu copot. Maunya apa lagi? Ya kan? Nah, gini aja ya. Yang kiri dan kanan. Nah, kalau teman-teman lihat, Sang Saka di sini mentalnya masih oke. Perform, habis itu masih tetap mentalnya bagus segala macam. Cuman tetap kita harus mempersiapkannya dengan baik. Balik kontes, antibiotik, heater, supaya semua virus-virus, bakteri, parasit selama yang ada di kontes tetap bisa hilang luntur. Kemudian dia kalau udah mau makan, kayak tadi lah, ini pelan-pelan naikin air, habis itu in out sampai kadar obatnya nggak ada, naikin air, kemudian dites makan. Kalau dia mau makan, nanti 3-4 hari ke depan kita makan, baru mulai naik training lagi, mempersiapkan ke kontes ACI selanjutnya. Ini lihatnya sih oke sih. Tuh, berenang terus. Oh iya ya, kalau ikan nggak berenang ya takut juga. Nggak, maksudnya nggak beda ya. Nih, kayak ini kan slow dia berenangnya ya. Berenang juga sih tapi, ya. Iya, perform juga. Ini juga mentalnya bagus berarti. Tapi ini gigit kaca tuh dia, tuh ngedok gitu tuh ngejer tuh ya, beda, ngejer dia. Semoga di next event dia bisa mendapatkan posisi yang baik juga. Nah, kita mau membahas mengenai monkey business sesuai dengan yang kita bahas sekarang ini, Arowana. Kenapa Arowana Super Red dibuat spesial? Kenapa Arowana Super Red mahal? Kenapa nggak Arowana lain gitu kan? Ini terbentuk dengan sendirinya. Ini terbentuk apa adanya. Giardini masih belum ada yang bisa menernakan, masih tangkapan alam. Nah, semahal itu. Ini terbentuk dengan sendiri, tapi ya semua orang juga pasti, kayak aku pribadi ada pelihara Giardini juga sebelumnya. Habis itu ada pelihara Arowana yang Sumatera juga sebelumnya gitu kan. Tapi satu hal, kita patut bersyukur dan patut bangga dengan ikan endemik dan asli Indonesia sebelum semuanya terlambat. Kenapa gue bilang sebelum semuanya terlambat? Seperti balasyak, kalau teman-teman pernah ingat konten gue mengenai balasyak adalah ikan asli Indonesia, mau ada di perairan Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Itu sebelumnya banyak banget ada di perairan kita, cuman karena kurangnya awareness kita, kurang ketertarikan kita terhadap balasyak ini, akhirnya sudah sempat di breeding di luar, dan sudah tidak ada, apalagi yang dibilangnya ya, sudah tidak ada satu keistimewaan tersendiri karena dia endemik, cuma bisa ada di sini gitu kan. Nah, sekarang ini ada Arowana Super Red yang memang sekarang animonya juga banyak teman-teman dan penghobis juga lagi bagus-bagusnya dalam melakukan kontes, grooming, dan segala macam. Ada yang melakukan farming dalam melakukan peternakan, ada yang melakukan panen, ada yang melakukan penjualan retail dan segala macam untuk hias ataupun sampai ke kontes. Karena dari Arowana Super Red hias sampai ke kontes tuh punya tingkatan klasifikasi baik dari kualitas sampai ke harganya tuh yang berbeda-beda. Kenapa gue bilang monkey business? Kalau teman-teman banyak bilang Super Red monkey business dan segala macam, itu salah besar menurut gue. Karena gue tahu sendiri bagaimana ada di dalamnya distribusinya, penjualannya, peternakannya, monkey business dari mana gitu ya kan. Tapi memang sebelumnya negara-negara tetangga sampai ke China itu benar-benar mencari ikan Arowana Super Red. Tapi satu hal yang ingin gue sampaikan kepada teman-teman pernah ikut kontes koi, teman-teman pernah lihat kontes koi. Gue pribadi pernah 2 kali lihat, dan memang 2 kali ini tidak bisa menjadi tolak ukur gue secara umum. Tapi gue sampaikan ini untuk semuanya teman-teman tahu kenapa gue bisa bicara seperti ini walaupun cuma 2 kali. 2 kali gue ikuti, yang pertama adalah di China.
di China kental banget atau kental sekali dengan aura-aura Jepangannya. Sampai ke Jakarta pun kental sekali dengan aura Jepangannya. Mau dari apa ini? Yang seksi ini? Cosplay. Habis itu dari bonsai gitu ya. Semua dibuat Jepangan. Sampai ke dubes Jepang yang diundang gitu ya kan. Nah ini benar-benar Jepang sekali. Jadi kenapa Arowana Super Red ada kontesnya di Singapura, ada kontesnya di China, tapi tidak meng-Indonesia. Tidak ada yang pakai datang baju adat gitu ya kan, yang menyerahkan piala. Padahal ikan yang dikonteskan ikan asli Indonesia sampai ke China. Kenapa kita tidak bisa memberikan pengaruh sampai sejauh itu? Tapi Jepang dengan ikannya bisa memberikan pengaruh besar terhadap dunia. Itu Jepang. Dari ikan koi. Apakah ikan koi tidak bisa di-breeding di luar? Bisa. Teman-teman peternakan, teman-teman petani kita yang di Sukabumi, yang di Blitar, itu jago-jago banget nge-breeding. Dan juga nggak sedikit yang kemarin kita lihat punyanya Presiden Kois, ada koi asli Indonesia yang lokal, juga bagus gitu kan. Tapi tidak bisa menggeser asal muasal si ikan koi tersebut. Nah, kenapa Super Red tidak bisa? Padahal banyak banget keunggulannya di breeding di Indonesia. Kemudian ikan-ikan yang terbaik dan bagus pasti berasal dari sini. Ya kan? Kenapa kita tidak bisa punya pengaruh dan dampak sampai keluar? Nah, kalau konten ini ramai, kita undang nih orang-orang ini untuk kita show-kan dia. Memang tidak bisa 1, 2, 3 orang yang melakukan pengaruh ataupun perubahan. Tapi mesti beramai-ramai dan punya saling kepercayaan untuk membangun industri ini sampai ke luar negeri. Bukan karena kepentingan golongan, pribadi, untuk materi semata, tapi untuk investasi kita jauh ke depan. Ada orang yang punya awareness jauh besar gitu kan, yang sudah pernah berjalan akhirnya putus tengah jalan. Karena apa? Karena tidak ada dukungan, karena dianggap negatif. Karena memang pada saat ingin melakukan sebuah perubahan, sebuah kebaikan, pasti ada saja pikiran-pikiran negatif terhadap orang-orang tersebut. Ada, dan gue sering banget ngobrol sama orang itu. Alangkah bagusnya dan alangkah baiknya kalau itu semua bisa berjalan secara beriringan, mau dari peternak, hobi, eksportir, dan segala macam bisa bersamaan untuk membangun ini semua dan menjadi dampak dan pengaruh sampai ke negara-negara tetangga. Kita nggak usah bicara dunia lah, karena di Amerika pun masih menolak ikan kita Arowana masuk ke sana, di ban, tidak boleh Arowana Super Red masuk ke Amerika, gitu kan? Kita bicara dulu Asia Tenggara dulu dah, ya kan? Impact kita dari sana, batik kita bisa dipakai, ya kan? Juri kita bisa menjadi tolak ukur standarisasi di sana, kemudian banyak identitas Indonesia yang bisa dibawa ke setiap kontes-kontes mereka, gitu lah. Kan banyak banget keuntungannya. Jangan yang udah Super Red naik, banyak teman-teman bilang Super Red mulu, memang nggak ada lain selain Arowana Super Red. Jangan, itu terlanjur di sini. Tinggal teman-teman dorong naik lagi sedikit, kita bisa memberikan dampak dan pengaruh besar terhadap tetangga tuh, sampai kameramennya mau pecahin kaca ya, saking semangatnya. Gitu sih menurutku teman-teman, karena nggak cuma melulu dari segi ekonomi, nggak melulu dari hubungan internasional, nggak melulu dari hubungan diplomatis presiden dengan presiden, tapi dari hobi kedua negara dan negara pun bisa saling berkomunikasi dan saling membangun. Ya, contohnya simpel banget, koi yang aku bilang keren banget. Padahal di sini udah bisa diternak, tapi semua orang berbondong-bondong untuk bisa ikut lelang, bisa dapat ikannya, bisa dapat standarisasi untuk kontes dan dibawa ke sini. Setiap kompetisi standarisasinya Jepang, gitu toh.
mengacu terhadap Jepang. Tapi kalau Super Red, alangkah lebih baiknya semuanya bisa mengacu dari negara asalnya, mau yang didorong dari Kalimantannya kah, mau didorong dari pemain-pemain mananya kah, yang penting bersama-sama dan beramai-ramai. Kalau dari gue sih begitu sih, sayang banget kalau misalkan setiap kali kontes, setiap kali diangkat mengenai Arowana Super Red ini banyak banget stigma-stigma negatif teman-teman yang underestimate atau cenderung tidak peduli. Padahal yang sering gue berkomunikasi dengan teman gue satu orang ini, dia sudah merelakan dana, waktu, pikiran, tenaga untuk memikirkan ini semua. Yang harusnya bisa berjalan dengan baik, tapi harus agak terpending di tengah jalan. Makanya itu, ayolah, kita doronglah secara bersama-sama memberikan standarisasi atau bagaimana keluar. Tentunya dengan dorongan dan dukungan dari pemerintah. Ya kan, kalau kayak begini tidak ada dukungan dan dorongan dari pemerintah, agak kurang kita punya kemampuan gitu ya kan. Toh, Thailand, seluruh kegiatan peternakan ikan-ikan di sana sangat didukung sama pemerintah. Mulai yang paling kecil adalah air. Airnya sangat diperhatikan sama pemerintahnya. Lahan dan segala macam. Ya, Indonesia hanya bisa melulukan, hanya bisa membangga-banggakan. Ikan import nih bos, Thailand nih bos. Menyala bangku. Padahal di sini kalau kita maksimalkan bisa lebih berapi-api, bukan cuma menyala. Jadi gitulah teman-teman, sedikit sharing dari konten kita kali ini mengenai Arowana Super Red. Karena belakangan gue lagi menggebu-gebu banget melihat perkembangan setiap kontes Super Red. Jadi next kita mau lihat apakah animo teman-teman hobis terhadap kontes-kontes ini kian meningkat. Kalau gue pribadi sih dengan adanya seperti ini, pencapaian, habis itu adanya satu kemajuan, tentu pasti harusnya semakin semangat ya. Dan kita lihat ke depannya bagaimana dan seperti apa, menurut teman-teman bagaimana, tentang apa yang gue utarakan. Sebenarnya gue hanya mengutarakan teman-teman lah yang membakar-bakar dan memanas-manasi. Gue cuma ngutarain harusnya begini, harus begini. Itulah, ya kan? Kita bisa apa? Oke, gitu teman-teman konten kita kali ini. Jangan lupa tetap dukung Jemplok dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video yang kita buat supaya semakin banyak lagi orang yang tahu tentang kita. Oke sahabat Jemplok, sampai ketemu lagi video selanjutnya. Bye!